Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar fikih hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tentang zakat. Siap lanjut? Tetap fokus ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Oke, siap lanjut ya anak-anak? Let's go. Kompetensi dasar. Kita akan menggunakan kompetensi dasar yaitu 3.2. Menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat. Kemudian ada 4.2, menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat. Nah, materi pembelajarannya yaitu tentang pengertian zakat, dalil zakat, macam-macam zakat, pengertian zakat fitrah, hukum, syarat, dan waktu mengeluarkan zakat fitrah, dan mustahik zakat. Tujuan pembelajaran pada kali ini, pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan pengertian zakat, dalil zakat, mengidentifikasi macam-macam zakat, pengertian zakat fitrah, hukum, syarat, dan waktu mengeluarkan zakat fitrah, dan mustahik zakat. Kemudian, peserta didik mampu mempraktekkan pelaksanaan zakat fitrah. Langsung saja ya. Yang pertama, definisi zakat. Nah, menurut bahasa, zakat itu berarti tumbuh, berkembang, suburan, bertambah. Kemudian ada membersihkan, mensucikan. Sedangkan menurut istilah, zakat itu ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yaitu mustahik zakat. Apabila telah mencapai nisab atau batas tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Oke, bisa dipengerti ya anak-anak? Baik, kita lanjut tentang apa aja sih macam-macam zakat, kemudian dasar hukumnya seperti apa, syarat-syarat dan ketentuan lainnya seperti apa. Siap ya? Oke, kita lanjut. Landasan zakat. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Oke, lanjut. Macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada dua ya. Pertama, itu ada zakat fitrah, atau disebut juga zakat nafs, yaitu zakat jiwa ya. Kemudian, yang kedua itu zakat mal, yang artinya harta. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang zakat fitrah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita akan membahas tentang zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah yaitu zakat jiwa yang wajib dikeluarkan
oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Kemudian, zakat fitrah itu dibayarkan berupa makanan pokok. Hukum zakat fitrah itu apa sih? Hukum zakat fitrah itu ialah fardu ain. Kemudian, syarat zakat fitrah yaitu orang Islam pertama, orang Islam. Yang kedua, orang itu masih hidup waktu terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Kemudian, orang itu mempunyai kelebihan makanan, baik untuk dirinya maupun keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Oke, lanjut. Nah, waktu-waktu zakat fitrah. Kapan sih? Yang pertama, yaitu pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Kemudian, yang kedua, pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Lanjut. Nah, syarat-syarat wajib zakat secara umum itu ada 6. Yang pertama, ada Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, milik sendiri, hartanya itu milik sendiri. Kemudian yang terakhir, mencukupi nisab atau haul. Oke, kita lanjut. Penerima zakat. Nah, yang pertama ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga ada amil, yang keempat ada mu'alaf, yang kelima ada rikob, yang keenam ada ghurim, yang ketujuh ada sabilillah, dan yang terakhir yaitu ada ibnu sabil. Oke. Fakir itu apa sih? Fakir itu termasuk golongan utama yang berhak menerima zakat. Nah, menurut Imam Syafi'i, fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta benda atau mata pencaharian. Keadaan ini terjadi secara terus-menerus atau dalam rentang waktu tertentu. Jadi fakir itu seorang yang tidak memiliki harta benda maupun seorang yang tidak memiliki pencaharian. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada miskin. Berbeda dengan fakir, orang yang termasuk ke dalam kategori miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan, tapi belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi, miskin itu orang yang mempunyai harta dan pekerjaan, tetapi dalam memenuhi kebutuhannya itu, dia tidak cukup. Itu yang dinamakan dengan miskin. Kemudian rikob itu adalah memerdekakan budak menjadi penerima zakat yang utama. Kemudian ada ghorim, yaitu orang yang memiliki utang dan terdesak mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik kepentingan pribadi, sosial, maupun agama. Kemudian ada mu'alaf, yaitu orang yang masuk Islam, orang yang pertama kali masuk Islam itu dinamakan mu'alaf. Kemudian ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, mengharapkan ridho Allah. Kemudian lanjut, ada ibnu sabil, yaitu seorang muslim yang melakukan perjalanan dan memerlukan uang untuk bekal perjalanannya. Nah, orang yang masuk dalam golongan ini berhak menerima zakat sesuai kebutuhannya. Kemudian ada amil zakat. Jika mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, maka amil zakat adalah badan yang dipercaya mengurusi zakat. Amil zakat adalah orang yang telah ditunjuk oleh seseorang pemimpin atau wakilnya untuk ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Nah, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat yaitu pertama, orang kaya. Dua, keturunan Rasulullah yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kemudian orang ketiga, orang non-muslim. Yang keempat, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh misaki. Yang kelima itu adalah budak. Budak tidak boleh menerima zakat karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak mukatab, yaitu budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya. Itu adalah orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Oke, kita lanjut yaitu cara pembayaran zakat fitrah. Nah, yang ditunjukkan untuk zakat adalah bahan pokok seperti beras, jagung, gandum, tapi tergantung daerahnya masing-masing ya. Kemudian, ada ukuran jumlah yang dibayarkan zakat fitrah itu sebanyak 1 sok, yang berarti 3,5 liter.
atau setara dengan 2,5 kilogram. Nah, di sini ada contoh permasalahan. Soalnya itu, Pak Kemal merupakan kepala keluarga di dalam keluarganya. Ada istri, 3 orang anak, 2 orang menantu, dan 1 cucu. Ketika hendak membayar zakat fitrah, Pak Kemal seharusnya menunaikan berapa kilogram beras? Nah, jawabannya, 1 orang 2,5 kilogram beras. Nah, itu kuncinya ya. Kita simpan dulu nih, karena kan setiap individu itu membayar 2,5 kilogram. Ya, kemudian kita mulai jawab nih. Keluarga Pak Kemal itu berjumlah 8 orang. Ada siapa sih? Ada istri, 3 orang anak, 2 orang menantu, dan 1 cucu. Kemudian berjumlah 8 orang ya. Nah, maka beras yang harus dibayarkan yakni 2,5 kilogram dikali 8 orang, yaitu 20 kilogram beras. Jadi Pak Kemal itu harus mengeluarkan atau menunaikan zakat yaitu sebanyak 20 kilogram beras. Tetapi perlu diingat, di setiap individu, di setiap seseorang itu wajib membayar zakat yaitu senilai dengan 2,5 kilogram beras. Oke. Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.